Halo my boy, my gang, bertemu lagi dengan saya Bintang Lubis di channel Bintang Lubis, channel yang membahas tentang sejarah yang ada di muka bumi ini. Malam ini saya akan membahas sejarah tentang berdirinya negara Israel, negara yang dari aku kecil, bahkan jauh sebelum aku lahir sampai sekarang negara ini terus saja berperang dengan Palestina dalam memperebutkan wilayah. Dan inilah luas wilayah antara Israel dan Palestina pada awalnya. Hingga kemudian menjadi seperti ini. Dan itu terjadi tidak hanya dalam satu malam saja. Jadi secara logika jika kita melihat luas wilayah antara Israel dan Palestina dari awal sampai sekarang, bisa kita simpulkan bahwasanya Israel telah merampas tanah milik Palestina. Bagaimana menurut teman-teman semua? Silahkan komen di bawah. Namun bagaimana ceritanya negara Israel ini bisa ada? Dan siapa yang mendirikan negara Israel ini? Malam ini saya akan membahasnya. Tapi seperti biasa, sebelum saya mulai ceritanya, teman-teman silahkan klik tombol subscribe, tekan loncengnya, like, komen, dan share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang. Jika melihat kilas balik di awal tahun 1900-an, Palestina merupakan bagian dari Khilafah Utsmani atau yang lebih dikenal dengan nama Ottoman. Negeri dengan beragam agama di mana Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dengan damai. Namun semuanya berubah dengan berdirinya gerakan Zionis di Eropa yang menyerukan pembentukan negara independen untuk umat Yahudi. Dan diputuskan di Palestinalah negara tersebut akan dibentuk. Dengan berakhirnya Perang Dunia Pertama, gelombang Yahudi dari Eropa mulai berdatangan ke negeri Palestina. Bersamaan dengan runtuhnya Khilafah Utsmani, Palestina pun diambil alih oleh pemerintahan Inggris. Pada tahun 1917, Inggris mendeklarasikan dukungannya dan memberikan tempat tinggal kepada orang Yahudi di Palestina. Jumlah pendatang Yahudi pun terus meningkat dan itu memicu terjadinya ketegangan antara orang Arab dan orang Yahudi. Ketegangan yang terjadi antara kedua belah pihak membuat Inggris menarik diri dari Palestina. Palestina pun diambil alih oleh PBB. PBB sama dengan Amerika nggak sih? Silakan komen di bawah. Kemudian PBB menerima rencana untuk membagi Palestina menjadi dua negara, Israel untuk orang Yahudi dan Palestina untuk orang Arab. Sementara kota Yerusalem yang merupakan kota suci bagi umat Muslim, Kristen, dan Yahudi saat itu di bawah kendali PBB dan dijadikan sebagai zona internasional. Yahudi dengan Israelnya menerima rencana pembagian negara tersebut dan kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara Israel. Ya pasti terimalah. Namun negara-negara Arab keberatan dengan diambil alihnya tanah Palestina tersebut. Hingga terjadilah Perang Arab Israel pertama yang terjadi pada tahun 1948 sampai 1949. Pada perang itu Israel menang dan kemudian merampas tanah lainnya milik negara Palestina yang sebelumnya sudah ditentukan oleh PBB. Tanahnya kemudian terbagi menjadi tiga bagian, di mana Yordania mengambil alih tepi barat dan Yerusalem timur. Mesir mengambil alih Gaza, sementara Israel mencaplok 78% tanah milik Palestina yang tersisa dan bernilai secara historis. Akibatnya, sebanyak 700.000 penduduk Palestina menjadi pengungsi. Dan hari itu kemudian diperingati sebagai Hari Al-Nakba atau Malapetaka. Pada tahun 1967 terjadi Perang 6 Hari antara negara-negara Arab dan Israel. Dan di akhir perang tersebut peta pun kemudian berubah menjadi seperti ini. Negara Palestina diambil alih secara penuh oleh Israel. Meskipun tidak ada perjanjian damai secara formal, kemudian ketegangan pun mulai mereda. Orang-orang Israel mulai menempati Gaza dan tepi barat. Namun para penduduk Palestina mencoba terus berjuang hingga akhirnya lahirlah Organisasi Pembebasan Palestina atau yang dikenal dengan nama PLO yang menentang pembagian negara Palestina menjadi dua negara. Pertempuran pun terjadi selama bertahun-tahun. Namun secara mengejutkan tiba-tiba PLO menyetujui opsi negara yang dibagi menjadi dua. Konflik pun tidak serta-merta berakhir. Orang Yahudi terus membangun pemukiman dan mengambil alih tanah milik Palestina. Komunitas internasional pun mengecam tindakan tersebut dan mengatakan bahwa tindakan itu adalah tindakan ilegal. Namun Israel tidak memperdulikan kecaman tersebut bahkan terus melancarkan aksinya. Kemarahan para penduduk Palestina pun semakin memuncak hingga kemudian lahirlah Hamas, gerakan politik yang memutuskan untuk melawan para penduduk Israel di tepi barat dan Gaza. Israel mulai membangun dinding dan pos pemeriksaan untuk mengontrol pergerakan penduduk Palestina. Pada tahun 2005 lalu Israel menarik diri dari Gaza, tapi Israel malah melanjutkan pendirian pemukiman di tepi barat.
Hamas semakin kuat di Gaza dan memisahkan diri dari otoritas Palestina di tepi barat karena menganggap Palestina terlalu mudah untuk berdamai dengan Israel. Di tahun 2017 yang lalu, dan inilah kondisi terkini di Palestina. Sebenarnya ada beberapa opsi yang ditawarkan, tapi apakah kita akan melihat opsi tersebut akan membawa perubahan? Itulah tadi sejarah tentang berdirinya negara Israel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Dan nantikan video-video saya yang selanjutnya.